Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17 via kualifikasi. Torehan tersebut dipastikan Garuda Muda usai menang atas Yaman di Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Yaman 4-1 dalam lanjutan grup C Piala Asia U17 2025 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Senin malam. Kemenangan ini membuat Indonesia saat ini mengoleksi 6 angka. Torehan 6 angka memastikan Indonesia melaju ke babak fase gugur. Keberhasilan melaju ke fase gugur turut membuat Putu Panji DKK mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia U17 via kualifikasi. Indonesia memang mentas di edisi Piala Dunia U17 sebelumnya pada 2023, tapi lolos karena status tuan rumah. Indonesia sempat 2 kali hampir lolos ke Piala Dunia U17 via kualifikasi pada edisi 1991 dan 2019. Indonesia akhirnya bisa berlaga di Piala Dunia U17 via jalur kualifikasi pada 2025. Pemain keturunan Indonesia, Miles De Vries, tampak memberikan kode ingin memperkuat skuad Garuda di masa mendatang. Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang tersebar di luar negeri. Salah satu nama yang baru-baru ini muncul adalah Miles De Vries. Via Instagram pribadinya, pemain yang sedang menimba ilmu sepak bola di FC Utrecht tersebut pamer jersey Timnas Indonesia. Miles De Vries memegang jersey kandang Timnas Indonesia yang berwarna merah. Di jersey itu lengkap juga dengan nomor punggung 7 dengan name set De Vries. Tidak sendirian, Miles De Vries ditemani oleh Fardi Bakdim, agen yang kerap membantu pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat tim merah putih. Dalam postingan itu, pemain muda FC Utrecht ini juga antusias menatap masa depan. Hal tersebut bak kode baginya untuk membela timnas Indonesia di masa mendatang. Senang melihat apa yang akan terjadi di masa depan, tulisnya di keterangan postingan. Sementara itu, pemain keturunan Indonesia ini punya nama lengkap Miles Matthijs De Vries. Ia memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya karena sang nenek 100% dari tanah air. Bahkan diketahui neneknya lahir dan bertempat tinggal di Surabaya. Miles bisa terbilang masih sangat muda. Ia bisa menjadi opsi untuk mengisi timnas Indonesia usia muda. Pasalnya, Miles lahir pada tanggal 7 Agustus 2009, yang artinya ia baru berusia 15 tahun. Menarik dinantikan jika di masa mendatang, pemain potensial ini bakal memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia kelompok umur juga sedang berkembang pesat. Dapat kabar terbaru bahwa PSSI sedang mengincar pemain berposisi bek keturunan Indonesia Belanda untuk memperkuat kedalaman tim nasional Indonesia. Sosok pemain tersebut cukup muda dan sangat potensial di dalam karirnya. Berusia 20 tahun dan saat ini perkuat klub Eredivisie PEC Zwolle. Ia adalah Tristan Goijer, pemain muda yang akan menjadi targetan PSSI selanjutnya untuk proses naturalisasi. Menurut Yusa Nugraha dalam unggahan kanal YouTube terbarunya, ia berikan bocoran kabar bahwa Tristan the next naturalisasi timnas Indonesia. Pemain gemilang jebolan akademik Ajax ini sangat impresif dalam menjaga lini pertahanan. Ia bisa ditempatkan sebagai bek kiri, bek tengah, dan bek kanan. Sebelumnya, Yusa Nugraha pernah melakukan interview bersama Tristan Goijer untuk pertama kalinya yang membahas naturalisasi. Tristan, apakah kamu mau join timnas Indonesia kalau ada undangan dari PSSI? Tanya Yusa Nugraha. Ya, saya terbuka akan kesempatan itu jika ada undangan dari PSSI, jelas Tristan Goijer kepada Yusa. Mendengar kabar ini, tentu membuat Yusa Nugraha sangat gembira, karena titik terang naturalisasi Tristan terbuka. Hal ini menjadi perhatian serius dalam target PSSI untuk memperkokoh kekuatan timnas Indonesia di kompetisi bergengsi. Apalagi dengan struktur tim kepelatihan timnas Indonesia yang notabene-nya sekelas dunia, karena memiliki pengalaman yang mentereng. Dengan adanya pasokan pemain berkualitas seperti Tristan Goijer, tentu menjadi warna baru dalam permainan skuad Garuda Indonesia.
Tim nasional U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia 2025. Kepastian itu diperoleh setelah Muhammad Zahabi Goli DKK meraih kemenangan 4-1 atas Yaman dalam laga kedua penyisihan grup C Piala Asia U17 yang digelar 2025 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Senin malam WIB. Dengan mengumpulkan 6 poin hasil dari 2 kemenangan, Timnas U17 Indonesia kini untuk sementara memimpin grup C. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut antusias raihan poin maksimal kedua yang dihasilkan anak didik pelatih Nova Arianto. Saya ucapkan selamat. Kemenangan atas Yaman di pertandingan kedua Piala Asia U17 membuat Timnas U17 Indonesia lolos ke babak 8 besar dan sekaligus memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025 Qatar, ujar Erick. Timnas U17 Indonesia yang menurunkan starting 11 serupa ketika menghadapi Korsel 3 hari sebelumnya, unggul dulu 2-0 di babak pertama melalui goli di menit ke-15 dan Fadli Alberto. Di babak kedua, Yaman memperkecil ketinggalan melalui titik penalti yang dicetak Mohamed Al-Garash di menit ke-48. Namun mental Timnas U17 tidak goyah. Jelang laga berakhir 2 gol tambahan dicetak Evandra Floresta melalui titik penalti di menit ke-87 dan 89 usai memaksimalkan umpan Josh Holong Jr. dan menutup pertandingan dengan skor 4-1. Madampang bicara soal rasa sakit usai melihat Timnas U17 Thailand tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madampang, bereaksi atas tersingkirnya Thailand dari Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Thailand dipastikan tersingkir dari Piala Asia U17 2025 usai menelan kekalahan kedua di fase grup saat melawan Arab Saudi. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Olahraga Kota Raja Fahd, Taif, Minggu, Thailand kalah 1-3. Thailand mencatatkan defisit 7 gol berbanding dengan 2 gol yang bisa mereka ciptakan dalam 2 pertandingan fase grup. Meski masih menyisakan 1 pertandingan lagi, hasilnya tak memengaruhi status Thailand di turnamen ini. Kekalahan itu sekaligus membuat Thailand dipastikan gagal bersaing mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Tak banyak kata-kata yang bisa dilontarkan Madampang melihat timnya harus menelan pil pahit di turnamen bergengsi level junior. Hanya rasa sakit yang bisa ia ucapkan sembari menyinggung sebuah perjuangan dalam meraih masa depan cerah. Tidak ada jalan yang dipenuhi bunga mawar. Setiap luka saat kita melangkah keluar dari rasa sakit akan menjadi pelajaran agar kita bisa melangkah lebih jauh di masa depan, kata Madampang.